Hari ini kita akan belajar bab 2, yaitu menyuguhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama akan kita bahas yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, di Indonesia itu terdapat yang namanya hukum dasar. Hukum dasar terbagi menjadi dua, yaitu hukum dasar yang tertulis dan hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis berarti jelas ditulis dan dibukukan atau ditulis dalam suatu dokumen. Sementara hukum dasar yang tidak tertulis berarti tidak ditulis tetapi sudah menjadi kebiasaan atau sudah berlaku dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Jadi, hukum dasar yang tidak tertulis disebut konvensi. Contohnya apa? Contohnya adalah pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, pemasangan foto presiden di setiap instansi pemerintahan atau di instansi sekolah. Lalu, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis karena ditulis dalam sebuah kertas atau sebuah dokumen. Jadi kedudukannya sebagai hukum dasar yang tertulis di Indonesia. Kemudian selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, di Indonesia itu terdapat yang namanya tata urutan peraturan perundang-undangan, yaitu urutan aturan dari mulai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Sementara Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum atau aturan yang tertinggi dalam sistem tata urutan peraturan di Indonesia. Jadi apabila ada peraturan di bawahnya berarti tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena posisinya UUD 45 itu adalah paling atas sendiri atau paling tinggi sendiri. Kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat norma-norma dasar kehidupan dalam bernegara serta berbangsa. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber tertib hukum Indonesia yang di dalamnya terdapat pokok-pokok kaidah yang fundamental atau tidak dapat diubah. Jadi pembukaan itu sifatnya tetap tidak boleh diubah oleh siapapun. Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah karena dalam pembukaan itu sudah terdapat yang namanya beberapa poin yang disusun oleh para pendiri bangsa. Kemudian, yang kedua yaitu hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan. Jadi, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung yang namanya amanat dari proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan kan terdapat dua alinea. Alinea pertama yaitu tentang pernyataan kemerdekaan. Berbunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Sementara alinea yang kedua adalah tentang tindakan yang harus dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Bunyinya alinea kedua dalam proklamasi kemerdekaan adalah hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu adalah mengandung pokok yaitu tindakan yang harus dilakukan setelah pernyataan kemerdekaan. Jadi, setelah kemerdekaan itu ada beberapa tindakan yang harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Kemudian, dalam alinea 1 sampai alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Kalau kalian ingat, alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Berarti ada hubungannya dengan pernyataan kemerdekaan Indonesia yang terdapat pada proklamasi kemerdekaan. Intinya adalah
pada alinea 1-3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjabaran dari pernyataan kemerdekaan yang terdapat dalam proklamasi. Kemudian, pada alinea 4-nya adalah tindakan yang harus dilakukan setelah adanya pernyataan kemerdekaan. Jadi, antara pembukaan dan proklamasi sangat berhubungan erat. Intinya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjabaran dari proklamasi kemerdekaan. Karena proklamasi kemerdekaan itu tentang keputusan kemerdekaan Indonesia, oleh sebab itu tidak boleh diubah oleh siapapun. Begitu juga proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita mengubah keduanya, berarti sama saja kita membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi intinya tidak boleh diubah, tetapi diambil maknanya dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pokok kaidah negara yang fundamental. Artinya pokok-pokok ini tidak boleh berubah atau tidak boleh digeser. Apa saja? Yaitu pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal. Jadi, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan penjabaran dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian, yang kedua, yaitu pengakuan kemerdekaan segala hal adalah segala hak bangsa. Jadi, kemerdekaan itu merupakan hak segala bangsa. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Yang ketiga adalah cita-cita nasional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat cita-cita nasional, yaitu menginginkan yang namanya kemerdekaan. Yang keempat yaitu pernyataan kemerdekaan. Yang kelima tujuan negara. Jadi tujuan negara Republik Indonesia terdapat pada alinea keempat pembukaan. Tujuannya adalah di alinea 4 pembukaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keenam adalah kedaulatan rakyat. Yang ketujuh adalah dasar negara yaitu Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di alinea yang keempat terdapat banyak poin, yaitu ada tujuan negara, ada dasar negara, ada pemerintahan bentuk negara. Jadi itulah sebabnya pembukaan itu sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi, ada 4 tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945. Jadi, pembukaan Undang Dasar 1945 merupakan bentuk dari penjabaran proklamasi. Dan dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat beberapa makna, yaitu di alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maknanya adalah keinginan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan menentang penjajah. Karena alinea pertama itu berisi tentang pernyataan kemerdekaan, berarti bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Kemudian alinea yang kedua yaitu
berisi maknanya adalah kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan. Jadi bangsa Indonesia itu sudah memperoleh kemerdekaan, dan untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Usaha-usahanya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kemudian yang ketiga, alinea ketiga mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukan hanya usaha manusia, tetapi juga karunia Tuhan Yang Maha Esa. Jadi perjuangan bangsa Indonesia sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan itu semata-mata bukan hanya dari perjuangan seluruh masyarakat Indonesia, tetapi juga merupakan takdir Tuhan atau karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kemerdekaan adalah hasil dari rakyat Indonesia, tetapi tetap merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Alinea yang keempat, yaitu bahwa sesungguhnya merdeka diperlukan pemerintah, tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Jadi bahwa setelah kemerdekaan itu perlu adanya pemerintahan negara. Kemudian ada tujuan negara, ada bentuk negara dan dasar negara. Pemerintahan di Indonesia sudah ada yang namanya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian bentuk negara Indonesia adalah bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Berarti rakyat merupakan komponen terpenting dalam suatu negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, dalam alinea keempat terdapat yang namanya dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila sila pertama sampai dengan sila kelima. Jadi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah penjelasan mengenai telah lengkapnya syarat-syarat pembentukan negara. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini. Sekian, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.